Teman-teman, hari ini aku lagi ada di rumahnya Pak Jarod dan Bu Esther. Nah, aku juga mau wawancarai beliau. Tetap ikutin aku ya. Check it out. Ini hari ini kita berjumpa dengan Pak Jarod. Nah, ini Pak Jarod lagi melukis. Melukis itu meluk dan kis. Ternyata artinya meluk dan kis, teman-teman. Nah, ini ternyata lukisan Pak Jarod dan itu betul-betul hasilnya luar biasa. Satu ruangan ini semua. Ini Satu rumah. Satu rumah isinya semua lukisannya Bapak. Wow. Teman-teman nanti harus lihat di IG-nya ya. Iya. Nah, IG-nya juga pasti lebih konkret di situ. Nih hasil-hasilnya Pak Jarod nih. Ini 3 dimensi ya Pak ya? Ya, lebih ada apa timbul-timbul. Kayak timbul-timbul gitu ya. Wah, keren. Ini minimal seminggu. Wow, sebesar ini seminggu teman-teman. Wih, luar biasa. Dan Pak Jarod ini nggak pernah berhenti untuk melukis yang saya lihat dari Instagramnya. Siang melukis, Terus malam malam meluk dan kis. kalau ada kis ibu ya. Nah ini Bapak ini sungguh terkenal pribadi yang luar biasa yang apa itu menginspirasi pasangan-pasangan, betul ya Pak ya? Iya. Nah makanya tadi judulnya melukis adalah peluk dan kis. Harus tetap apa itu lihat di Instagramnya Kak Jarod. Nanti lihat di link di bawah ini bisa lihat apa itu cerita dan kehidupannya Pak Jarod dan dengan Ibu Esther. Terima kasih Pak. Oke. See you. Nah, teman-teman, di sini dibilang apa tadi ya? Taman Unggas. Taman unggas. Nah, ternyata rumahnya itu banyak unggasnya. Itu ada bebeknya lagi. Kayaknya itu bebeknya pasangan deh, Bu. Iya, semua pasangan di sini. Oh, semua berpasang-pasangan, teman-teman. Taman Eden. Tuh, Taman Eden nih kayaknya, Bu ya. Tuh, semuanya tuh dia datang juga berpasangan, teman-teman. Nah, bebeknya lucu ya. Terus ini ada apa namanya? Ini kalkun ya, Bu ya. Wah, kalkunnya tuh keren tuh lagi mekar. Yeay, bagus banget. Oh, keren. Bagus ya, Bu. Halo teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yana Tarian UA. Hari ini aku kebetulan make upin seorang ibu yang luar biasa, Ibu Esther Jarod. Terima kasih Bu. Nah, hari ini kita juga mau bincang-bincang tentang tentang apa itu kita harus lihat sampai akhir videonya. Ya, tetap ikutin aku teman-teman. Jangan. Pertama-tama saya kasih dulu es batu di mukanya karena apa gunanya? Gunanya itu untuk bikin make up kita itu lebih awet teman-teman. Dan selain itu pori-pori untuk orang-orang yang sudah ada umur biasanya itu lebar. Jadi ini supaya pori-porinya nutup teman-teman. Selanjutnya saya pakai warna oranye untuk flek-fleknya dan setelah itu saya timpa juga warna putih, semuanya itu produk dari Crayolan. Nah terus saya mulai pakai foundation teman-teman. Ini saya pakai foundation cair, terus saya campur juga dengan naturator, itu saya campur, terus saya campur lagi teman-teman. Jadi kalau kita itu make upin orang tuh jangan ragu-ragu ya, campurannya itu bebas saja. Ini saya pakai Dermacolor yang beberapa warna, dia ada 24 warna, jadi saya ambil beberapa warna yang itu cocok dengan kulit klien kita. Setelah itu saya aduk jadi satu dan saya pakai spons teman-teman.
Ini saya suka banget pakai sponnya Hara. Nah, sponnya Hara itu selain runcing depannya, terus tinggal kita basahin, dia itu empuk-empuk gimana gitu teman-teman. Jadi di muka klien itu nggak sakit. Nah setelah itu kita ratain di seluruh muka klien kita. Jangan lupa juga leher teman-teman, supaya make up kita itu nggak belang. Jadi biasanya kan orang suka lupa di leher itu nggak dikasih, jadi akhirnya kayak topeng. Nah kalau kita make upin orang jangan sampai kayak topeng ya teman-teman, harus warnanya cocok dengan kulitnya, jadi kita di make up itu lebih muda, lebih seger gitu ya teman-teman ya. Terus juga pastikan juga foundation teman-teman itu nggak pecah di muka setiap klien kita. Nah biasanya make up itu kalau sudah adukan foundationnya kurang oke, itu bisa bikin pecah di muka klien. Nah itu yang bikin klien nggak bakal panggil kita lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau dipanggil lagi, dipanggil dan dipanggil lagi, nah teman-teman harus bisa bikin adukan foundation yang top chair, yang jos teman-teman ya. Nah ini terus kita ratain terus di muka klien kita sampai kita merasa berapa cukup tebelnya, suka-suka. Nggak ada batasannya, jadi bebas teman-teman ya. Terus saya masih merasa kurang, saya tambahin lagi Makeup Forever. Nah ini saya campur lagi ke mukanya teman-teman. Kita seperti kayak bikin semen ya teman-teman ya. Nah ini adukannya itu beraneka macam. Terus saya pakai lagi Jafra teman-teman. Jafra ini untuk bikin blush on ya. Blush onnya itu karena Jafra itu kan blush onnya krim gitu ya. Nah guys, keliru krem, itu kayak makanan ya teman-teman ya. Ini krim gitu ya. Nah itu jadi lebih ini nggak kayak coffee latte ya, creamy gitu ya teman-teman ya. Nah ini jadi krem begitu, saya suka. Terus sudah gitu saya lanjut lagi pakai bedak teman-teman, supaya bedaknya itu mengikat minyaknya. Saya pakai bedak anti shine dari Crayolan. Selanjutnya saya pakai bedak padat teman-teman ya. Bedak padat itu saya juga nggak satu warna, nggak satu produk, tapi saya biasa pakai beberapa produk. Nah teman-teman juga bebas mau produk apapun juga is okay. Yang penting warnanya cocok di muka klien kita. Selanjutnya saya pakai shading teman-teman. Shading itu kita bikin biasa ya di rahang setiap orang, supaya rahangnya itu nggak kelihatan tembem. Biasanya kan kalau kita pakai tanpa shading itu biasanya itu rahangnya kelihatan tembem, dan pipinya. Nah kita kan mau bikin tirus ya teman-teman, jadi pipinya juga harus di shading dulu baru kita pakai blush on. Selanjutnya teman-teman, saya merapikan alisnya. Kalau banyak bulu-bulunya dan orangnya juga mau dibersihin, saya babat dulu pakai pisau alis, baru saya rapiin. Nah ini saya bikin bingkai pakai favorit saya juga, pensil alis Fambo teman-teman. Pensil alis Fambo yang warna merah itu warnanya cocok banget, cucok katanya ya, orang-orang bilang itu cucok kali gitu ya. Nah ini cocok banget sama orang-orang yang sudah ada umur, karena biasanya orang-orang sudah ada umur rambutnya itu nggak bakal hitam banget, nggak, pasti udah pernah diwarna-warna jadi sedikit coklat-coklat begitu. Jadi jangan sampai alisnya juga jadi beda sama rambutnya teman-teman. Jadi pastikan rambut dan alis itu warnanya nggak jauh beda, nggak lari gitu ya teman-teman ya. Setelah itu saya rapiin. Nah biasanya saya concealer bawah alisnya itu, kalau mau rapi pakai concealer. Nah setelah kalian sama kanan kirinya udah oke, kalian udah pastiin oke, baru kalian itu pakai concealer. Kalau kalian belum merasa oke, jangan pakai concealer dulu teman-teman. Terus selanjutnya ini saya bikin shading hidung. Nah ini saya pakai dari Ivan Gunawan, itu pakai highlighternya. Itu saya suka banget karena langsung kinclong teman-teman ya, langsung bagus. Samping-sampingnya saya pakai makeover, jadi untuk bikin shading tulang-tulangnya supaya tulangnya kelihatan mancung teman-teman. Setiap orang pasti mau mancung, tapi kalau datang ke kita sebagai makeup artist itu jadi mancungnya alami teman-teman ya. Terus selanjutnya saya bikin ke arah mata teman-teman ya. Seperti biasa saya pakai eyeliner cair dulu, baru saya pakai bulu mata. Nah ini bulu mata Aikio ini yang paling saya suka teman-teman, karena bulu mata Aikio cocok banget, cucok
cocok dan itu biasanya bagus banget untuk make upin orang-orang yang sudah ada umur. Jadi buat teman-teman makeup artist, kalau mau make upnya kalian bagus, kalian pakai, cari itu di IG-nya IQ Elasis. Dia bagus banget, nggak perlu pakai jahit-jahit mata, langsung matanya sudah ngok, sudah langsung cakep, nggak perlu pakai jahit. Kasihan orang sudah tua dijahit-jahit, ngebukanya setengah mati teman-teman ya. Dan belum tentu natural. Kalau orang tua itu sukanya itu di make up natural. Jadi teman-teman makeup artist harus ingat, nggak boleh terlalu strong kalau mau make upin apa itu orang-orang tua. Nah selanjutnya saya pakai eyeshadownya bebas teman-teman ya, saya pakai yang natural aja. Jadi saya pakai warna-warna nude karena bajunya juga kebetulan bukan baju-baju yang pesta, jadi warnanya nude-nude aja teman-teman ya. Ini saya pakai gold campur warna-warna merah, apa tuh merah-merah tanah gitu ya. Nah setelah itu saya campur, saya suka pakai tangan karena lebih natural, jadi tidak terlalu strong ya. Ini saya pakai tangan, saya aduk dan saya campur pakai highlighter dari MAC teman-teman ya. Nah ini semuanya dibaur-baurin supaya lebih kelihatan gradasinya teman-teman ya. Terus saya rapiin lagi, biasanya itu kurang rapi, kita rapiin lagi pakai eyeliner. Nah eyeliner bebas, saya pakai eyeliner yang atas pakai eyeliner Maybelline, yang bawah saya pakai eyeliner Pixi. Kenapa saya pakai Pixi? Karena dia itu bagus banget, nggak mudah luntur teman-teman ya. Terus selanjutnya lagi saya biasanya tambahin lagi pakai eyeshadow teman-teman supaya lebih natural gitu ya. Sekarang finishingnya saya pakai blush on supaya mukanya merona, merah-merah merona, jadi lebih kelihatan cute gitu ya, supaya kelihatan awet muda teman-teman. Nih sudah tinggal finishing terakhir. Sekarang saya pakai pensil bibir supaya kita gambar sama kita kasih apa itu, kita kasih lipstiknya itu lebih gampang teman-teman. Ini sudah jadi teman-teman. Ini before dan afternya, teman-teman bisa praktek dan ini semoga bisa jadi berkat buat teman-teman sehingga teman-teman bisa menghasilkan makeup yang bagus, yang beautiful 20 tahun lebih muda. Oke teman-teman, tetap ikutin video aku karena di akhir video ini aku masih ada bincang-bincang bersama Bu Esther. Teman-teman, sekarang kita sudah waktunya berbincang-bincang dengan Ibu Esther Jarot. Nah, Ibu Esther Jarot ini adalah seorang pribadi yang bersama Pak Jarot itu dia lebih kuat di pernikahan ya Bu ya. Nah, konseling pernikahan seperti itu. Nah, itu udah pokoknya kuat sekali deh gitu ya. Nah boleh dilihat dari IG dan YouTube-nya ya Bu ya. Nah terus sekarang kalau kita ingin tahu Bu, dengan maksudnya tingkat perceraian di Indonesia di masa-masa pandemi sama corona itu ya Bu ya, itu gimana Bu? Ya, ini memprihatinkan sekali sih kalau saya lihat datanya ya. Kalau saya baca di ini media Indonesia, ini baru loh 4 Juli tahun ini 1 jam itu 50 kasus perceraian. Wow, 1 jam 50 kasus perceraian di Indonesia. Sedangkan tahun lalu yang bercerai itu ada 4,7 pasangan, 4,7 juta pasangan bercerai. 4,7 juta pasangan bercerai. wow. Naik 6% karena pandemi. Waduh, sangat memprihatinkan kan. Nah itu gimana Bu, maksudnya mensiasati dengan kita dengan kasus ini? Ya, kita perlu tahu dulu penyebabnya. Kenapa kok pandemi justru meningkat kasus perceraian? Ya, pertama karena selama sebelum pandemi kan masing-masing suami bekerja atau istri juga ada yang bekerja, jadi ketemunya cuma bed and breakfast katanya ya. Breakfast ketemu terus sama bed malam tempat tidur ya. Jadi perbedaan karakter nggak terlalu jadi masalah. Selama pandemi ketemunya 4L. Apa tuh Bu? Lu lagi Ternyata 24 jam iya, ketahuan aslinya. Oke. Sedangkan memang suami istri itu kebanyakan rata-rata hampir semua itu beda karakter.
Ya, kalau satunya rapi, satunya nggak rapi, satunya pintar nyimpen duit, satunya boros. Apalagi banyak beli-beli. Shopping. Dulu waktu sebelum pandemi nggak terlalu kelihatan. Nah, begitu 24 jam di rumah pandemi itu menjadi sumber konflik. Itu yang pertama. Iya. Lalu yang kedua yang kita juga lihat di depan mata kita banyak terjadi PHK. Oh iya betul. Ya, itu juga membuat stres rumah tangga, Iya. khawatir masa depan, yang khawatir kesehatan juga. Karena masih ada anak sekolah juga tetap bayarnya full, listrik bayarnya full ya Bu ya. Tagihan cicilan. Cicilannya nggak bisa di skip ya. Belum kalau kena COVID pula. Oh iya benar. Aduh, biayanya walaupun ditanggung pemerintah tapi kan harus ada vitamin-vitamin yang harus dibeli. Iya. Itu menambah tingkat stres dalam rumah tangga sehingga tidak sedikit kemungkinan terjadi KDRT. Marah melampiaskannya ke siapa? Iya. Akhirnya melampiaskan ke pasangan atau ke anak-anak. Ah. Nah menariknya tapi yang minta cerai perempuan. Nah iya Bu, kenapa begitu Bu? Zaman bapak kita dulu. Ya, ibu kita Kayaknya zaman dulu nggak ada cerai-cerai Bu. ada cerai yang pertama. Iya. Yang kedua kalau cerai pun yang minta cerai itu bapaknya nyerahin. Oh iya. Ya, bapaknya nyerahin, ibunya udah pasrah. Terus kalau bisa jangan cerai deh. Tapi zaman sekarang ibunya yang ke pengadilan, gua mau ceraiin bapak lu. Itu banyak sekarang. Iya benar. Kenapa begitu? Karena zaman sekarang perempuan lebih bisa mandiri, bisa cari uang. Iya. Jadi kayak merasa nggak butuh laki-laki gitu Bu. Iya. Waduh, itu salah banget lah Bu ya. Padahal bagaimanapun wanita tetap membutuhkan pria ya Bu. Nah, terus Ibu mensiasatinya gimana Bu? Ya, jadi memang pandemi ini kita nggak bisa lawan ya. Iya betul. Tapi kan manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Iya. Lalu bagaimana kita melihat sudut pandang kita dari kacamata firman Tuhan ya, di mana segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Kita masih punya Tuhan, masih punya pengharapan. Ketika kita punya pengharapan, itu membuat kita jadi pikiran kita tuh gimana ya kita menyelesaikan masalah. Nah, jadi jernih gitu ya. Iya, bukannya mencari salah. Betul. Ide jadi muncul. Iya. Makanya ibu sekarang itu kalau yang meresponnya positif, dia lebih punya ide tiba-tiba masak, bikin masakan. Iya. Nah, bikin masakan daripada makan sendiri, makan di Instagram, di foto. Teman-temannya bisa enak itu ya. Aku order deh. Iya benar. Jadi memang wanita itu nggak boleh, maksudnya stres gitu ya. Ya, stres sebentar boleh, ya, tapi stres itu dijadikan batu pijakan untuk kita melompat lebih tinggi lagi. Mantap itu. Dijadikan batu loncatan yang lebih tinggi. Wow, ingat tuh wanita-wanita. Iya. Jadi bagaimanapun tadi saya tetap ingat ya, bagaimanapun kita tetap membutuhkan pria. Jadi sikap kita sebagai wanita Bu, itu menurut Ibu apalagi yang sudah menikah ya. Kalau saya kan belum menikah, jadi saya nggak tahu luasnya itu bagaimana. Tapi kalau Ibu yang sudah menikah, bagaimana menyikapi kita ini sebagai wanita ini bagaimana gitu, menyikapi melihat suami mungkin kan di PHK, terus dia nggak kerja, karena mungkin suami itu stres, jadi mungkin juga males di rumah. Maksudnya itu malesnya itu males nggak bekerja gitu, dalam artian duduk-duduk kan, mungkin istri-istri itu udah pegang ya, udah ngurusin anak, terus juga jadi pembantu, terus pasti lihat suaminya nggak kerja gitu kan. Nah itu gimana Bu, maksudnya responnya apa? Tetap kembali ke firman Tuhan bahwa wanita itu kan diciptakan sebagai penolong. Wah, dalam Ibu kayaknya. Penolong teman-teman. Jangan lupa ada kodrat. Udah langsung sepak ini Bu. Ya. Kalau udah penolong itu berarti nggak ini ya Bu, nggak bisa melawan ya. Iya, bukan perongrong, bukan penggonggong. Oh iya, benar. Jadi
dalam kasus misalnya suami di PHK ya, istri kan penolong, ya sudah ayo kita menolong dalam segi ekonomi misalnya, karena ekonominya keluarga lagi seret nih, lagi turun, istri nggak apa-apa bisa menghasilkan ya dengan masakannya, dengan kreativitasnya lain, atau nggak punya modal sama sekali bisa just tip, sekarang lagi banyak just tip. Wah, itu ide saya kayaknya. Ya kayak Yohana nih, cakep Semarang, ayo sama mau just tip. Nah, itu yang bagus sebetulnya. Atau saya punya tetangga juga ya, dia nggak punya modal apa-apa, tapi tetangga saya ini punya tetangga lagi yang punya kebun pisang. Pas panen, nah dia yang masukin Instagram. Saya mau beli pisang, saya mau beli pisang. Alpukat, saya mau beli alpukat. Terus langsung laris, dia dapat Iya, untung. dapat untung. Wah, ternyata sebetulnya kalau kita nggak panik, kita nggak emosinya lebih jadi utama, kita itu bisa lebih Ada jernih. jalan keluarnya. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Nah, Iya. suami gimana nih, males lah segala macam Iya. ya. Kita kasih kerjaan ke suami, papa. Ini ya, aku misalnya tadi alpukat lah apa. Iya. Papa yang itu ini yang bungkus-bungkusin alpukatnya ya, nanti yang lepak-lepakin ya. Gitu, sama yang ngirim-ngirimnya nanti Oh, gimana? iya. Kan bisa aja kan. Papa yang bikin itu ya, apa itu di Instagram yang bikin lebih cakep-cakep Betul, ya. flyer-flyernya Iya, gitu, iya, foto-fotonya. iya. Oh, bener Bu, betul. Terus apa lagi tuh jadi kita cerita aja bisa jadi happy ya Bu. Gimana kalau bener-bener suami istri yang bener-bener saling gitu ya Bu ya. Saling bekerja sama. Nah, berarti kayak ingat janji nikahnya ya Bu ya. Yang suka maupun duka, yang susah maupun miskin, kaya maupun miskin. Aduh. Selain itu apa Bu? Selain maksudnya diajak kerja sama suami, gitu, menyikapinya gimana lagi Bu? Sebagai wanita itu yang sesungguhnya. Ya, wanita tetap kodratnya harus cantik juga. Nah, iya. Nah, Seperti gue ini. iya, hari ini saya dibikin cantik bener sama Yohana. Terima kasih. Tapi yang nggak tiap hari di rumah begini, modalnya gede. Terus sama kayak Bu. Sama nanti suami udah masak belum, belum masih bikin ini eyeliner. Tapi maksud saya di rumah, walaupun di rumah dalam pandemi, Iya. jangan dasternya yang bolong-bolong terus. Udah Oh. 1 minggu nggak ganti daster. Mampu ya Bu. Iya. Suami juga ngeliatnya nih, pembantuku lebih cantik dari Udah nggak dari pagi, udah Iya. ramah-ramah dulu ya. Jadi walaupun di rumah Iya. ya pakai daster boleh, tapi gantilah 2 hari sekali gitu. Terus tetaplah ya cari daster yang enak dilihat. Ya, gitu, ya. jadi jangan daftar terus. Oh, pakailah yang enak dilihat lah, suami juga jadi ngeliatnya, "Ih, mami cantik seger lah paling ya hari ini." Nah. Wangi. Oh, wangi tuh teman-teman. Dan seksi. Wangi dan seksi buat wanita-wanita penting ini. Selain itu apa lagi Bu? Lalu suami itu juga perlu kata-kata pujian, dorongan, iya. ya. Jadi misalnya walaupun di PHK nggak kerja ya, papa tetap papa yang membanggakan suami. Saya bangga dengan papa. Oh, diberi pujian. Dia diberi dorongan, diberi semangat. Yuk kita cari jalan keluarnya seperti apa. Karena udah nggak kerja, lupa main HP melulu. Kerja keluar nggak boleh mau pemerintah, di dalam nggak boleh mau bini. Mumet katanya. Iya, benar. Nah, tapi kalau ini Bu, selain itu ada trik lagi nggak? Yang paling sih ya memang namanya laki ya, itu otaknya nih kalau dibedah. Ya, googling aja deh. Apa yang poin pertama di otak suami? Apa Bu? Belum dikasih ya. Jadi kurang tahu. Nanti googling ya. Iya, siap. Itu isinya seks. Oh gitu. Jadi memang bawaan dari lahir. Bawaan, ya. Oh. Jadi istri kan penolong. Ya. Walaupun di rumah ya, penuhi kebutuhan
suami. Oh, tuh ingat-ingat ya ibu-ibu, wanita-wanita yang sudah menikah, kasihlah jatah dari suami. betul. Oh, ternyata pria itu isinya sek ya ternyata ya. Waduh, ini benar-benar dalam kayaknya. Langsung bisa konsul kayak gitu karena saya belum paham nih kalau yang ini. Nah, terus sekarang ini Bu, kalau selain itu kan itu tadi yang trik-trik yang kita sebagai wanita harus membuat suami kita tetap survive juga ya. Nah, tapi kalau melihat Bu udah di PHK, terus juga mungkin dia mungkin nggak ada pekerjaan, tapi dia juga selingkuh gitu. Nah, itu gimana? Sikap wanita menyikapinya gitu, itu free maksud saya ya. Tetap kalau sebagai wanita Kristen kan komitmen pernikahan. Iya. Jadi tidak boleh ada kata cerai. Oh, teman-teman, ingat ya, tidak boleh ada kata cerai. Sesusah-susahnya ya Bu ya, sedalam-dalamnya, terus stres-stresnya Bu, nggak boleh Bu. Tidak boleh. Nah, terus gimana tuh Bu, kalau saya lihat tuh ya, ada teman-teman tuh yang sampai dia bener-bener udah, pokoknya udah kayaknya, aduh nggak bisa nih, gue udah nggak bisa nih, itu gimana itu Bu ya? Maksudnya menyikapinya. Ya memang berat sih ya. Diselingkuhi itu seperti dihianati. Dan apalagi diem-diem, ya terus kayak gitu, tahu-tahu anaknya udah gede lagi. Aduh. Ya, ya memang tidak mudah. Saya kalau sudah menghadapi seperti itu ya harap saya cuma bisa bilang kembali ke Tuhan, ya sumber kekuatan kita dari Tuhan. Dengan kita dekat sama Tuhan, kita dapat kekuatan untuk bisa menerima suami kita, pasangan kita ya, yang berdosa. Karena Tuhan juga mau terima kita yang berdosa. Karena kita juga wanita berdosa juga tentunya ya. Lalu Tuhan mau menerima kita, mau mengampuni kita, sewajarnya kita juga mengampuni pasangan. Lalu kita cari tahu juga kenapa dia selingkuh, apa yang Tuhan dia tidak dipenuhi sehingga dia selingkuh itu. Oh, jadi kita harus cari poinnya ya. Akar masalahnya. Oh, jadi selingkuh itu nggak tiba-tiba selingkuh gitu ya? Nah, pasti ada akarnya. Oh, Misalnya contoh, biasanya kalau sama selingkuhan Iya. selalu disambut halo papi. oh. Dan selingkuhannya wangi, cantik. Kenapa? Supaya dia dapat uangnya si papinya kan? Si pasangan ini kan? Iya, iya, betul. Nah, gimana kita menyiasati itu juga? Yuk, kalau pasangan kita ya kita puji, kita tampil cantik, wangi, ya. Iya. Lalu kata-kata pujian. Banyak kan begitu ya, kayak kalau di Alkitab kan Samson sama Delilah Iya. dipuji-puji terus Samson sampai kelepek-kelepek. Iya. Ya, istri sedangkan di rumah bawelnya minta ampun. Suaminya baru masuk kata dia 1000 kata. Ya. Jadi beda dong. Wah, di sini aku disambut, aku Iya. diperlakukan seperti raja. Di rumah aku dimarah-marahin. nggak dipercayai Nggak lagi ya. dipercaya. Iya. Nah, itu yang mesti kita ubah juga supaya suami juga merasa di rumah dihargai, dipercaya. Ya, karena setahu saya pria itu sebetulnya fungsinya itu dihargai ya Bu ya, karena dihormati. Jadi kalau kita bisa menghormati seorang pria, apalagi suami kita, itu saya percaya suami itu juga akan kelepek-kelepek. Nggak kemana-mana, pasti senang di rumah. Wah, seperti Pak Jarod kayaknya. Harus belajar dari Ibu Esther, bagaimana Pak Jarod itu selalu ada di rumah. Jadi ternyata trik yang terpenting itu buat suami istri itu ternyata pria itu butuh dihargai ya Bu ya. Nah, jadi jangan tadi dia apa tadi wanita Dituntut terus, Oh. domelin terus. aduh tuh ingat itu wanita. Jangan diomelin terus, jangan dituntut terus gitu ya, terus dikritik terus ya Bu ya. Ini salah itu salah katanya ya. Kayaknya melebihi ini ya, apa namanya, bosnya dia ya. Sama bos dia berani loh cerita kalau dia rugi misalnya, atau sama partner bisnisnya, gue rugi loh, ini sahamnya apa gimana gitu gara-gara Iya. covid apa omset turun, berani. Iya. Tapi di rumah dia nggak berani cerita sama istri. Takut ngomelnya sampai sebulan ya Bu. Atau ngomelnya selama-lamanya. Waduh, ternyata
wanita-wanita kalau udah menikah itu kita harus banyak introspeksi diri ya Bu ya. Jadi lebih apa itu lebih harus banyak apa ya mendekatkan diri dengan Tuhan kali ya Bu ya, supaya kita lebih menjadi lebih baik ya. Gitu. Terus sampai membuat Pak Jarod itu apa Bu? Tipsnya apa yang bikin Pak Jarod itu yang saya lihat dan saya itu kan suka follow Ibu nih kan. Iya. Nah itu apa yang bikin Pak Jarod itu terkewer-kewer lah bahasa Jawanya. Terkewer-kewer sama Ibu sampai tidak berpaling ke lain hati. Tadi saya sempat shoot, Bapak kan lagi melukis, Iya. katanya peluk dan kiss Betul. akhirnya. Apa nih Bu? Rahasianya apa Bu? Ya Pak Jarod sebenarnya tipenya sanguin banget. Dia Oh. senang keluar, senang ketemu orang, senang ngobrol segala macam ya. Nah pandemi nggak bisa keluar kan? Waduh, ya betul. Itu kalau orang sanguin itu kalau pandemi paling kasihan emang ya. Stres lah, Stres ya. Tapi ya puji Tuhan coba dieksplor atau punya apalah kelebihan apa. Nah ternyata Pak Jarod bisa melukis kan. Awal-awal ya lukisannya belum udah lama nggak ngelukis ya nggak terlalu bagus kan. Tapi saya puji, ih bagus ya, keren ya. Aku pertama-tama. Ya awal-awal kan masih kaku kan. Iya. Dan nggak niat dijual, cuma Iya. karena mengisi waktu. Iya. Saya puji, toh rumah saya banyak tembok bisa pasang di mana aja gitu Iya, kan. iya. Jadi makin dipuji dia makin seneng kan ngelukis Ah, gitu. Nah lalu di foto biasalah diupload di Instagram. Lama-lama orang juga lihat ih bagus gitu ya. Iya. Nah, akhirnya justru itu jadi sekarang jadi pemasukan buat kita juga. Wah, itu ternyata penolong yang tepat ya. Iya. Nah sampai sekarang pun kalau misalnya dia melukis itu saya senangnya 3 hal. Satu ya dong dapat uang. Iya, ya, dari iya. sana. 2 nggak laku juga saya pasang sendiri. Iya. Ya. Ketiga dia jadi nggak keluyuran. Betah di rumah. Itu kerinduan seorang istri. Jadi akhirnya di rumah terus ya. Rumah terus. Terus dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Dan dia nggak stresnya kan dilampiaskan ke. Iya. Jadi poinnya itu teman-teman ya. Dipuji dulu. Dipuji dulu. Iya. Ya idenya dia bisa keluar. Betul. Aduh, ternyata. Jadi sebetulnya simpel ya Bu kalau punya suami ya. Sebetulnya suami itu nggak parah-parah amat seperti kata orang di luar sana ya. Ternyata hanya kuncinya dipuji. Nah, sebaliknya juga suami ya, kalau ada yang nonton nih, Iya. itu dipuji. Kalau masak ya, walaupun nggak enak nih, coba puji. Mah, ih masakan mama enak loh. Nah, Percaya saya, walaupun masaknya pakai matanya kena bawang sampai pedas-pedas, nyari bumbunya jauh, mesti cari di online gitu yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Percaya saya besok masakannya keluar lagi. wah, Menu yang sama. itu yang sama Yang Bu. sama. Jadi pujian juga mesti tulus dan bener. Kalau nggak menunya keluar lagi, itu lagi. Beda sama wanita tadi Bu. Wanita memuji suami, langsung dia bisa menghasilkan duit. Nah tapi kalau pria memuji wanita nggak tulus, masakannya itu lagi. Wah beda gitu ya. Tapi itu menunjukkan besarnya kuasa pujian. Iya tetap kuasa pujian teman-teman ya. Jadi the power of pujian ya. Waduh. Mungkin ada tips-tips Bu buat teman-teman yang hari ini bisa nonton Ibu gitu ya. Apa sih kiat-kiat apa sih yang bikin apa ya maksudnya mempertahankan pernikahan itu jadi tidak mengikuti masuk dalam jumlah tingkat perceraian yang ada di dunia sekarang ini gitu. Apa Bu ya maksudnya pesan-pesannya buat teman-teman kita? Ya, yang pertama pernikahan itu komitmen. Ya, memang diawali dengan cinta, tapi cinta bisa habis. Ya, karena itu cinta harus dipelihara, dipupuk terus, ditumbuhkan terus supaya cintanya nggak habis-habis. Oh mantap. Iya itu Bu ceritanya sih kayaknya episode berikutnya. Nah, supaya cintanya nggak habis, lihatlah sisi positif pasangan. Jangan selalu yang dilihat negatif terus. Oke. Jadi kalau lihat positifnya, wah suami saya
walaupun apa penghasilannya kecil tapi dia setia. Walaupun mungkin dia kasar tapi dia tegas, lurus, ya nggak belok kanan belok kiri, walaupun mungkin dia bawaannya kan ada suku-suku tertentu yang bicaranya memang kasar, nadanya tinggi, tapi ternyata hatinya baik. Jadi makanya cari sudut pandang positifnya. Dengan begitu kita bisa bersyukur. Lalu gimana dengan negatifnya? Pasti kan ada negatifnya nih. Nah, justru ketika kita lihat negatifnya, disitulah peran kita sebagai penolong, melengkapi kekurangannya dia. Dalam ini. Nah, kayak Yohana coba misalnya, seneng nggak kalau dibutuhkan sama orang? Seneng banget. Nah, seneng kan? Iya. Nah, iya. Jadi kita juga kalau dibutuhkan, ya, bersyukur. Justru ibu tuh dibutuhkan melengkapi kekurangan suami. Misalnya suami nggak rapi, ibu ngerapinya jangan ngomong-ngomong berantakan amat, udah nggak ada pembantu, pasti nemenin anak ke sekolah online segala macam, mbok bantuin, jangan begitu. Ya, tapi aja jangan, puji Tuhan saya berfungsi jadi penolong. Kalau ini sudah berhasil, betul. Jadi saya dibutuhkan untuk ngerapiin rumah. Jadi pikiran kita yang positif. Terus, Iya. Terus apa lagi Bu? Terus, ya ketika masing-masing orang itu kan individu ada plusnya ada negatifnya ya. Ya cobalah kita menyesuaikan diri. Kalau yang pasangannya nggak rapi banget ya cobalah rapi dikit. Yang kitanya juga yang terlalu rapi ya cobalah berantakan dikit biar nggak ribut terus gitu ya. Biar balance, biar kita ketemu di titik tengah. Tuh teman-teman yang sudah menikah. Apalagi Bu? Apalagi? Nah, jadi satu lihat positifnya. Dua, lengkapi kekurangannya. Tiga, cari titik temunya. Keempat, ya udah terima dia apa adanya. Nggak bisa tuker tambah. Karena nggak boleh bercerai. Iya. Teman-teman, jadi kiat-kiatnya ada 4 ya. Nanti kita baca lagi di bawah ini supaya teman-teman ingat selalu pesan dengan Ibu Esther. Nah, supaya apa? Pernikahan kita tetap abadi sampai maut yang memisahkan. Itu kan janji pernikahan kita ya. Buat teman-teman yang sudah menikah, saya akan menyusul nanti. Amin. Segera. Amin. Nanti saya akan banyak konseling sama Ibu. Nah teman-teman juga ya, buat yang hari-hari ini lagi ngalamin di dalam pernikahannya yang mungkin lagi mumet gitu ya. Nah saya sih menganjurkan boleh ya Bu ya ketemu maksudnya konseling sama Ibu lewat WhatsApp atau mungkin lewat YouTube-nya atau bagaimana gitu, bisa atau ada link khusus gitu Bu? Ya, Pak Jarod sih menyediakan WA group khusus keluarga gitu ya. Lalu juga ada YouTube-nya, channelnya Keluarga Indonesia Bahagia. Wow, channelnya diingat-ingat teman-teman ya. Apa Bu tadi Bu? Keluarga Indonesia Bahagia. Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, itu teman-teman boleh lihat dan dengarkan setiap YouTube yang ditayangkan di situ karena itu bagus-bagus sekali dan itu sangat-sangat membangun untuk pernikahan-pernikahan kita itu tetap langgeng gitu ya. Menurut saya juga kalau kita sudah menikah sebetulnya itu yang kita pikirkan tuh anak-anak ya Bu ya. Yang kasihan anak-anak ya. Jadi nah itu teman-teman, jadi menurut saya apa Bu maksudnya ini yang saya tahu aja, yang saya tahu mungkin sebelum kita berakhir gitu ya. Maksudnya kan yang buat yang sudah menikah pasti juga punya anak. Kalau kita tidak bercerai itu pasti yang happy kan anak-anak juga ya. Terakhir nih Bu, yang pas kebetulan saya teringat. Nah kalau biasanya kan kalau kita sudah menikah pasti kan juga dikaruniai anak-anak ya. Nah terus apa Bu maksudnya kalau menurut Ibu itu pandangannya apa sih kalau kita terus sampai akhirnya bercerai gitu? Efeknya apa gitu Bu? Ya, jadi kita nih teladan buat anak-anak kita. Jadi ketika menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga, anak-anak tuh melihat gimana respon orang tuanya menghadapi masalah itu. Nah itu menjadi bekal buat anak-anak kita ke depannya kalau mereka berumah tangga. Oh dulu papa mama menghadapi masalah keuangan seperti ini, menghadapi masalah pernikahan seperti ini. Itu bekal yang sangat kuat buat anak-anak bisa
rumah tangganya juga harmonis. Tapi kalau kita di tengah jalan putus asa dan bercerai, kita ribut terus ya, itu membuat anak-anak ya pertama mereka nggak bisa maksimal, ya belajar nggak bisa maksimal, kerja nggak bisa maksimal. Lalu mereka mempunyai trauma dan ketakutan untuk dalam pernikahan. Oh nikah tuh nggak enak ya, ribut ya begitu. Iya. Tapi kalau lihat papa mamanya harmonis, mereka senang gitu. Oh, papa mamaku harmonis, aku juga akan punya rumah tangga yang harmonis. Oh, ya tuh teman-teman. Jadi ini penting banget buat warisan ya. Warisan. Berarti ini harta terbesar ya. Sebetulnya warisan kalau menurut saya ya. Karena kalau kita sebagai orang tua kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita ada teladan lah ya dia. Ada yang ditiru gitu ya. Seperti apa ya maksudnya pepatah kayak dulu itu ya kalau di Jawa apa sih? Tuturi Hadayani. Nah, itu mungkin kalau orang rumah tangga juga mirip kali ya Bu ya. Karena kalau saya melihat juga buat di luaran sana kadang anak-anak itu melihat papa mamanya ribut, akhirnya malah papa mamanya udah kacau balau, anak-anak itu takut menikah, akhirnya malah jadi LGBT ya Bu ya. Nah ini juga kita perlu menolong anak-anak kita supaya dia juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya Bu ya. Waduh, ngomong-ngomong terima kasih banyak Bu karena kita banyak sekali dapat berkahnya. Dan semoga buat teman-teman yang mendengarkan ini mendapat jawaban buat setiap permasalahan-permasalahan kita. Karena menurut saya ya di dalam pernikahan ataupun tidak menikah semua punya permasalahan. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Kalau kita mau sabar, kita mau introspeksi diri, pasti akan jadi semuanya jadi lebih baik. Gitu kan Bu? Betul sekali. Terima kasih Bu. Iya, sampai ketemu. Sama-sama, Tuhan berkati. Iya, bye. Yohana Lestari MUA. Wow, keren abis. Lihat muka saya. Muda, seperti 30 tahun lagi, seperti belum kawin. Wah, keren pokoknya, keren banget, top.